Qala al-Imam An-Nawawi berkata al-Imam An-Nawawi yang punya hadis arba'in Nawawi terkenal ya. Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Imam Nawawi terkenal dalam fikih Syafi'i dan juga ahli hadis ya. Fi kitabih, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, ini kitabnya tebal ya. Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, kitab tentang hadis dan hukum-hukum fikih juga ya. Dia agak-agak mirip sama Bulughul Maram. Ada hadisnya, ada fikihnya. Atau juga ada beberapa tarikh, atau juga ada nama-nama beberapa orang-orang, tokoh-tokoh ya, di dalam imam-imam mazhab. Qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi fi kitabihi, di dalam kitabnya. Ini Imam Nawawi namanya Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. An-Nawawi itu nama kampung ya. Namanya Abi Zakaria Yahya bin Syaraf ya. Yang punya kitab Al-Adhkar, sudah terkenal kitabnya Al-Adhkar ya. Kitab yang suka dikaji kalau subuh, tentang zikir-zikir dan lain sebagainya. Zikir dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Apa kitabnya? Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab ya. Di dalam kitab Imam Nawawi ini ada kata-kata gini unik nih, sebelum ngomongin yang ini. Ada kata-kata yang unik untuk pengingat kita, penting ya. Laukana rajulan ya. Laukana rajulan atau inkana rajulan sama ya. Laukana rajulan abadallaha ibadata malaikatis sama ya. Alfasanatin bi ghairi ilmin kana minal khasirin. Itu kata-kata dalam Majmu' Syarah Muhazzab. Seandainya ada seseorang beribadah dengan bentuk ibadahnya itu kayak ibadahnya malaikat langit. Nah, malaikat langit berarti hebat kan? Yang dimaksud malaikat langit, pakai kata-kata malaikat langit di situ berarti malaikat yang al-muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah. Bukan malaikat yang mundar-mandir ke bumi. Kalau malaikat yang mundar-mandir ke bumi itu para utusan, tapi ini malaikat yang hidupnya cuma di atas. Yang kalau diperintah sujud, perintah ruku, diperintah tasbih, disuruh tawaf, tuh. Itu malaikat langit. Ada orang, kata Imam Nawawi, beribadah dengan ibadah malaikat langit. Berapa lama? Alfasanah, 1000 tahun. Tapi bi ghairi ilmin, tapi tanpa ilmu tuh. Karena minal khasirin, orang yang begitu tuh minal khasirin, termasuk orang yang apa? Yang rugi. Bayangin tuh. Bagaimana kalau Imam Nawawi hidup zaman sekarang terus ngomongnya kayak gini? Kira-kira dihujat nggak sama masyarakat? Pasti dihujat ya. Imam Nawawi, banyak para ulama, para tokoh, para pembesar Islam itu kalau ngomong pakai emosi, tapi emosinya emosi ilmu ya. Emosi untuk menyampaikan betapa pentingnya ilmu, begitu. Sampai mengatakan begitu, laukana rajulan, seandainya, atau dalam kata-kata lain inkana rajulan ya. Seandainya pun ada seseorang yang ibadah dengan bentuk ibadah malaikat langit, bukan malaikat bumi. Emang bedanya apa ya? Kalau malaikat langit tuh maksudnya nggak pernah turun ke bumi gitu. Berarti dia patuh banget sama Allah. Artinya apa yang Allah perintahkan di langit ya udah begitu kerjaannya. Sujud, ruku, tawaf gitu ya. Baca Quran, tasbih, takbir. Beda sama malaikat yang turun naik ke bawah. Udah bercampur dengan urusan manusia ya. Tapi ini malaikat yang adanya di atas. Berapa lama tuh ibadahnya? 1000 tahun, bayangin. Kan hebat nggak tuh kira-kira? Harusnya hebat ya. Tapi kata Imam Nawawi, kana minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Kenapa? Bi ghairi ilmin, karena ibadahnya tanpa ilmu. Pentingnya ilmu ya. Kenapa tanpa ilmu? Kita nggak tahu mana haram, mana halal, mana najis, mana suci. Wudu udah tahu sah apa belumnya, nggak tahu.
basuh tangannya udah bener apa salah, bagaimana cara basuh tangan, bagaimana cara basuh muka. Nah, kalau malaikat nggak ada kewajiban ibadah. Tapi kalau makhluk, apa namanya, kalau manusia dan jin punya kewajiban ibadah gitu. Dituntut untuk fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Rasulullah, seandainya kamu mengaku cinta kepadaku, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Bagaimana ngikutin Rasulullah? Nah, itu wudunya, tayamumnya kan gitu. Sakitnya, sholatnya. Nah, bagaimana bisa dikatakan ikut Rasulullah kalau ilmunya kagak? Begitu maksudnya. Ngerti ya? Maka orang yang tanpa ilmu tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jelas tuh dalam apa? Dalam Zubat, udah terkenal itu, syair yang sangat terkenal, semua santri tahu. Bahkan sering disampaikan oleh para penceramah. Orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, amalnya tertolak. La tuqbalu, tidak diterima. Dua kali disebut tuh. Mardudatun pertama tertolak, la tuqbalu kedua tidak diterima. Maksudnya itu kata-kata la tuqbalu itu menjadi taukid, menjadi penegas buat kata-kata pertama. Mardudatun tertolak, la tuqbalu tidak akan diterima. Orang kalau ngomong gitu kira-kira tegas nggak? Tegas ya. Pertama orang ngomong tertolak. Itu udah tegas. Yang kedua, la tuqbalu, tidak diterima. Ngerti ya? Orang yang ibadah tanpa ilmu. Ini dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi para alim ulama itu sangat menekankan ilmu. Walaupun sedikit dipakai, nggak perlu banyak-banyak ibadah, yang penting berilmu. Kenapa? Kalau ibadah, kadang-kadang orang mikirin dirinya sendiri, ibadah supaya dapat surga, ibadah supaya jauh dari neraka. Tuh, egois. Tapi kalau berilmu coba. Kalau dia punya ilmu, pasti dia juga punya kepedulian sama orang. Seandainya dia sudah mengamalkan itu ilmu, dan dia yakini itu benar, ada saudaranya salah, dibenerin gak kira-kira? Pasti dibenerin, karena punya himmah, punya semangat. Ya. Itu pentingnya orang berilmu. Ya. Tapi orang yang berilmu juga kata Nabi celaka kalau nggak diamalin. Ya punya ilmu ya diamalin. Tapi minimal kalau berilmu itu ibarat pohon itu punya kayu walaupun belum berbuah. Ya. Nanti orang perlu tuh pohon bisa ditebang, kayunya bisa dibakar. Tuh kalau orang berilmu. Tapi kalau orang nggak berilmu nggak punya apa-apa. Ya. Apa tentang Imam Syafi'i? Wahwa ay asy-Syafi'i, wahwa beliau. Ai yang dimaksud asy-Syafi'i, ai itu yang dimaksud ya. Ai itu kata-kata tafsir ya. Kalimat tafsir ai. Atau harfut tafsir. Ai maksudnya, tuh, kalau ada ai itu maksudnya. Wa huwa beliau, ai maksudnya asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i, al-hujjatu adalah hujjah fi lughatil arabi wa nahwihim. Di dalam apa? Fi lughatil arabi, di dalam bahasa Arab. Nah, itu penegasan tuh ya. Kalau tadi kan cuma dibilang bahasa doang, kalau sekarang dibilang bahasa Arab, berarti tegas Imam Syafi'i cuma belajar bahasa Arab, nggak belajar bahasa Inggris ya. Wa nahwihim, dan yang seumpama itu. Wa nahwihim, dan yang seumpama itu. Wa nahwihim, him itu pakai kalimat him itu seakan-akan mereka. Tapi maksudnya wa nahwihi ya. Atau wa nahwiha. Wa nahwihim itu him biasanya bi'tibaril kalimah ya. Wa nahwihim, dan yang seumpama dengan itu, seumpama mereka. Maksudnya bahasa Arab. Faqad ishtaghala, faqad maka sungguh, ishtaghala beliau Imam Syafi'i menyibukkan. Ishtaghala huwa ya. Ishtaghala beliau Imam Syafi'i menyibukkan diri maksudnya. Ishtaghala diambil dari kata syughul ya. Masyghul sibuk, ishtaghala menyibukkan diri itu. Jamaah mengumpulkan, ijtama'ah berkumpul diri itu. Ishtaghala menyibukkan diri. Kalau syaghala sibuk. Ishtaghala menyibukkan diri, memang dibikin sibuk gitu. Kalau sibuk doang kan bisa kebawa, tapi kalau ishtaghala menyibukkan diri memang sengaja. Fil arabiyyati, di dalam bahasa Arab,
Aishrina sanatan, berapa lama? 20 tahun, atau yang kemarin tuh. Ini ditegasin lagi Imam Nawawi itu, saksinya ada jelas. Ma'a balaghatihim, bukan cuma bahasa Arab, tapi ma'a balaghatihim, ma'a disertai balaghatihi, yaitu balaghahnya. Balaghah, artikan dulu balaghah nanti. Wa fasahatihi, dan fasahahnya. Nah, ilmu dua ini muradif, ya. Sinonim. Balaghah, fasahah itu sinonim. Artinya kedalaman bahasa. Jadi balaghah dan fasahah itu muradif, sinonim, sama aja. Kalau kita belajar balaghah, sama aja namanya ilmunya fasahah, tentang kepas, ya. Jadi balaghah diambil dari kata sampai, itu ada ilmu namanya balaghah. Diambil dari kata sampai, itu di atasnya nahu. Artinya kita bisa mengetahui berapa dalam nilai kata-kata yang ada di Al-Quran, ya. Berapa tinggi nilainya, berapa dalam, dan apa maknanya, itu balaghah, ya. Diambil dari kata sampai. Mengapa Al-Quran itu bisa dikatakan mukjizat? Karena balaghahnya. Karena kata-katanya yang dalam, yang tajam gitu. Kalau tajam kan sampai. Anak panah kalau nggak tajam nyampe nggak? Nggak nyampe. Tumpul. Udah pasti meliak-liuk, nggak nyampe. Tapi karena tajam maka jadi sampai ke sasaran. Jadi balaghah itu tepat sasaran, ya. Wa fasahah itu fasih, sama tepat sasaran juga. Seseorang bisa ngomong dimengerti kalau dia fasih, kalau nggak bisa dimengerti, kalau nggak fasih nggak bisa dimengerti. Jadi balaghah dan fasahah itu sama, muradif, sinonim, ya. Jadi sama-sama bahasa yang tepat sasaran. Gampangnya gitu. Balaghah, fasahah, bahasa yang tepat sasaran. Mudah-mudahan nanti sampai pada ilmu balaghah kalau serius, ya. Yang penting nahunya harus lulus. Kalau nahunya nggak lulus nggak nyampe ntar balaghah. Ada kitabnya khusus dia. Wa ma'a annahu, wa ma'a, dan disertai annahu, bahwasanya beliau Imam Syafi'i Arabiyul lisani. Arabiyul lisani. Arabiyu yang Arab, al-lisani lisannya. Yang Arab lisannya, maksud apa? Padahal Imam Syafi'i orang Arab gitu. Dan ngomongnya pakai bahasa Arab, masih belajar juga bahasa Arab, begitu maksudnya. Arabiyul lisani, Arab lisannya. Ini namanya idhafatus sifat ilal mausuf. Jadi sifatnya itu Arabiyun, asalnya lisanun Arabiyun tuh. Asalnya lisanun Arabiyun, lisan yang Arab, tapi dibalik jadi Arabiyul lisani. Arab lisannya gitu. Ngerti nggak? Ganteng mukanya, bagus suaranya, padahal maksudnya suara yang bagus, ngerti nggak maksudnya? Banyak duitnya, maksudnya duit yang banyak, namanya idhafatis sifat ilal mausuf. Jadi mengidhafahkan sifat kepada yang dimausufnya gitu. Jadi sifatnya disebut duluan, mausufnya belakangan. Kemudian dibentuk jadi idhafah, padahal asalnya lisanun Arabiyun, lisan yang Arab. Jadi lisanun Arabiyun, Arabiyun jadi sifat dari lisan, tapi Arabi disebut duluan, namanya idhafatis sifat ilal mausuf. Ngerti nggak? Idhafatus sifat ilal mausuf, menyandarkan sifat kepada yang disifatinya. Jadi sifatnya itu disebutin lebih dulu. Ganteng mukanya, tuh. Padahal maksudnya muka yang ganteng, ngerti ya? Wadari itu wadari, wawunya waw ataf, asalnya wa arabiyud dari itu. Wal asri wa arabiyul asri, itu sama. Wadari, dan rumahnya, wal asri, dan zamannya. Padahal Imam Syafi'i bahasanya Arab, rumahnya di Arab, dan zamannya zaman Arab. Kurang apaan? Tapi masih belajar 20 tahun tuh. Buat apaan kalau begitu? Nah, itu saksi betapa hebatnya, betapa dalamnya Imam Syafi'i. Maksudnya supaya orang itu nggak ragu ikut mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena pembela-pembelanya itu banyak, dan saksi kecerdasan Imam Syafi'i juga banyak, gitu maksudnya. Jadi kata-kata ini sebagai supaya orang tertarik ke dalam mempelajari mazhab Imam Syafi'i, ya. Bahwa Imam Syafi'i di satu sisi orang Arab, rumahnya di Arab, dan zamannya zaman belum terkontaminasi banyak, ya. Beliau hidupnya di Arab,
larinya ke Mekah Madinah, berarti kan zamannya zaman Arab. Ya. Asr itu bisa dikatakan zaman, bisa dikatakan lingkungan asr. Ya. Wa qala al-imamu, dan berkata al-imam, siapa namanya, Ahmadu benu ya. Ahmadu benu Hambalin. Imam Ahmad bin Hambal, siapa nih? Pemimpin mazhab Hambali itu. Jadi pemimpin mazhab Hambali saja itu menjadi saksi akan kecerdasan Imam Syafi'i itu. Jadi bukan memusuhi tapi menjadi saksi mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Imam Ahmad bin Hambal. Asy-Syafi'i, adapun Imam Syafi'i, failusuf yaitu filosof. Nah, filosof. Filosof apa? Orang yang ahli filsafat. Ya. Fi arba'ati asya'a, di dalam 4 perkara. Fi arba'ati asya'a, enggak boleh asya'in. Kenapa? Karena asya'a itu ada ya atau ada alif mamdudah. Alif yang dipanjangkan, asya'a, ya tuh. Ada mad jaiz muttasil, mad wajib muttasil tuh, asya'a. Kalau setiap ada asya'a, hamra'a tuh. Hubla zu'ama'a, ulama'a, itu enggak boleh, ulama'un enggak boleh ya. Ulama'u tuh. Isim ghair munsharif, isim yang enggak boleh pakai tanwin. Maka fi arba'ati asya'a. Asya'a tuh jadi mudhof ilaih. Yang namanya mudhof ilaih itu majrur, jarnya pakai fathah. Kenapa? Karena isim ghair munsharif. Fi arba'ati asya'a. Ya. Di dalam 4 perkara. Jadi filosof. Ya. Nah ini Imam Ahmad bin Hambal aja ngucap filosof. Jadi kalau dikatakan belajar filsafat itu nggak boleh, itu bohong. Ya. Ya mas ya. Kalau ada orang belajar filsafat tuh dari kafir, bohong. Ya. Jadi kata-kata filsafat saja sudah digunakan oleh Ahmad bin Hambal. Boleh belajar filsafat, yang penting berhubungan dengan tuh agama Islam. Jadi kalau filsafat itu sebenarnya cuma belajar kotak-katik otak doang. Ya. Beda sama filsafat Yunani, filsafat Yahudi, beda itu. Ya. Jadi kalau belajar ilmu filsafat, belajar ilmu mantik, katanya nggak boleh karena berasal dari kafir yang bikin Aristoteles dan lain sebagainya. Bukan. Ya. Yang namanya ilmu kecerdasan itu semua orang punya, setiap agama juga punya. Cuman orang Yunani lebih dulu mengembangkan tuh. Orang Yunani lebih dulu mengembangkan, orang Islam agak-agak ketinggalan. Karena Islam dulu kan lahirnya di Arab, orangnya agak ketinggalan. Tapi Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa cerdas. Yang ikut juga umat-umatnya cerdas. Begitu Islam itu melebar, ya mereka bisa menyesuaikan diri. Walaupun belajar filsafat nggak akan kebawa dalam hal akidah gitu. Jadi filsafat beda sama akidah. Ya. Jadi kalau kita belajar akidah dikatakan nggak boleh belajar akidah terlalu dalam gara-gara itu ilmu kalam, ilmu mantik, itu bohong. Ya. Jadi kita perlu belajar mantik, belajar debat, belajar cara berpikir. Ya. Zaman dulu, zaman Yunani itu orang semuanya pakai kekuasaan, pakai kekerasan. Bagaimana cara nyiksa, cara menghukum dengan membabi buta. Nah kalau orang-orang cerdas tuh pakai argumen ngelawannya. Dia nggak bisa pakai kekuatan. Ya. Kayak orang kita gini. Ya kayak kita sekarang di dalam gencatan masyarakat misalkan. Masyarakat tuh ngandelin tenaga. Ya. Ngandelin premanisme misalkan. Nah kita gimana cara ngelawannya? Karena kita merasa lemah. Nggak punya pasukan. Nggak punya duit, nggak punya senjata. Ya. Badan kita kecil. Gimana cara ngelawannya? Harus pakai kecerdasan. Ngerti ya? Harus pakai kecerdasan ya. Artinya gini, kenapa kamu menghukum saya? Maka pakai argumen tuh ya. Orang-orang itu harus punya alasan buat menghukum kita, ngerti nggak? Nah zaman dulu begitu. Jadi orang-orang filosof Yunani lahir karena gencatan keadaan. Orang-orang Yunani itu brutal dulu ya. Kawin nggak ada aturan ya. Pakai perempuan nggak ada aturan, mana istri mana selir, nggak pakai aturan, mau berapa ribu juga ya. Begitu juga menghukum orang nggak pakai aturan ya. Ada aturan-aturan buatan manusia semua, buatan otak-otak
ya. Akhirnya muncullah para filosof-filosof untuk melawan, ya, baik itu yang sifatnya tirani kedok, ya, atau jabariyah pemaksaan tuh otoriter. Itu lahirlah orang-orang kayak Socrates tuh gitu-gitu, Aristoteles, ngerti ya. Itu buat ngelawan itu, karena tidak mampu kalau kita hanya mengandalkan badan. Bisa kalah kita kalau mengandalkan senjata, ya. Karena mereka orang-orang otoriter, orang-orang berkekuatan. Gimana caranya? Ya pakai hukum. Bagaimana ngelawan hukum? Ya harus pakai otak gitu, ngerti ya. Makanya sampai kalau ada kasus-kasus besar harus pakai mendatangkan saksi ahli apa maksudnya? Ya, kayak orang misalkan salah ngomong terus masuk sidang. Terus didatangkan saksi ahli. Maksudnya apa itu? Supaya korek-korek bahasanya. Ini orang salah beneran apa disengaja? Apa penghinaan atau tidak nih pasalnya kan gitu. Maka perlu datang saksi ahli. Ahli itu maksudnya ahli bahasa, ya, ahli mantik, ahli logika begitu. Ya, ya Mas ya, ngantuk banget kayaknya. Ngerti nggak? Fil lughati di dalam apa? Filosof dalam hal apa? Fil lughati dalam hal bahasa. Wa ayyamin nasi dan zaman-zaman manusia, maksudnya sejarah. Ayyamin nasi kata lain dari tarikh, sejarah. Wal ma'ani dan ilmu ma'ani. Artikan dulu ilmu ma'ani. Ma'ani itu sama aja sama ilmu balaghah tuh. Yang tadi yang di atas. Tandain tuh pakai pulpen. Ilmu ma'ani sama aja sama ilmu balaghah sama fasohah sama. Jadi balaghah artinya sampai. Fasohah artinya bisa dimengerti, jelas, fasih tuh. Wal ma'ani itu dalam, artinya ma'ani itu dalam, ya. Walaupun ma'ani secara lughatan al-qasad, maksud. Jadi ma'ani ilmunya tuh dimengerti maksudnya kalau ngomong tuh ma'ani namanya. Wal fikhi dan juga di dalam fikih. Jadi Imam Syafi'i ngerti bahasa, ngerti sejarah, mengerti kedalaman bahasa dan juga fikih. Itu pentingnya 4 hal ini, pilar, ya. Pentingnya seseorang memahami bahasa, memahami tarikh, nama-nama orang, nama-nama tanggal-tanggal kejadian dan lain sebagainya. Waqala dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal masih berarti ya. Karena Syafi'i adalah Imam Syafi'i rahimahullah min afsahin nasi, termasuk afsahin nasi yang paling fasih di antara manusia. Imam Syafi'i paling fasih di antara manusia. Wa kana dan adalah Malikun Imam Malik. Malikun Imam Malik yu'jibuhu takjub kepadanya. Yu'jibuhu takjub kepadanya. Takjub itu maksudnya apa? Kagum, ya. Yu'jibuhu bukan kagum kepadanya ya. Yu'jibuhu mengagumkannya. Tar dulu, yu'jibuhu mengagumkannya. Yu'jibu mengagumkan Imam Malik tuh. Hanya itu Imam Malik. Apa yang mengagumkan Imam Malik? Qiraatuhu tuh, bacaan Imam Syafi'i kembali tuh. Nanti pentingnya ngerti-ngerti domir-domir di sini nih. Yu'jibuhu menakjubkan Imam Malik apa? Qiraatuhu, tuhnya qiraatuhu tuh jadi fa'il ya. Qiraatuhu yaitu bacaan Imam Syafi'i. Jadi ngomongnya dibalik nih Imam Ahmad bin Hanbal. Tuh Imam Malik aja gitu kagum sama bacaannya Imam Syafi'i gitu maksudnya. Adalah Malik mengagumkannya yaitu bacaan Imam Syafi'i. Jadi yu'jibuhu yang ini kembali ke Malik, qiraatuhu nya kembali ke Syafi'i. Mengagumkan Imam Malik yaitu bacaan Imam Syafi'i. Karena kalau nggak ada domir-domir gitu kita nggak paham nanti kembalinya kemana. Li'annahu karena beliau Imam Syafi'i. Li'annahu karena beliau Imam Syafi'i kana adalah terbukti Imam Syafi'i itu fasihan yaitu fasih. Ngomongnya jelas. Wa qala Ahmad bin Abi Suraij dan berkata Ahmad bin Abi Suraij, ma ra'aitu ahadan tidaklah aku melihat ahadan seseorang afwaha ya. Afwaha yang lebih jelas, afwaha yang lebih jelas. Afwaha itu diambil dari kata
mulut, famun, afwah, famun, afwah, famun, fuhun itu sama tuh, famun, fauhun itu sama-sama mulut. Afwaha yang lebih fasih, afwaha itu diambil dari mulut ya, yang lebih jelas ngomongnya. Wala antoko, dan lebih terang, antoko lebih terang, lebih jelas. Minas Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Wa qala al-Asma'i wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina maulana innaka antal wahhab. Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.